It is such a joy and a great honor to be part of this amazing people, amazing group. Suatu sukacita dan suatu kehormatan untuk bisa ikut ambil bagian bersama suatu grup atau kelompok yang sangat luar biasa. I pray that the word of God will bring strength, will bring encouragement to you. Saya berdoa supaya firman Tuhan akan membawa kekuatan dan membawa dorongan semangat buat saudara semua. And just like the Apostle Paul, I pray that the eyes of our understanding will be open, that the spirit of wisdom and revelation will be given to us. Sama seperti Rasul Paulus berkata supaya pengertian kita itu dibukakan, mata hati pengertian kita dibukakan, mendapat pewahyuan yang baru dari Tuhan. Because it's one thing to have information, it's another to have a revelation. Karena satu hal yang berbeda untuk mempunyai suatu informasi dan mendapatkan pewahyuan. When we have information, we can have knowledge, but when we have revelation, we are transformed. Kalau kita mendapatkan informasi, kita cuma akan mempunyai informasi, kita cuma mendapatkan pengetahuan. Tetapi kalau kita mendapatkan pewahyuan, maka kita akan ditransformasikan, diubahkan. This is the time of great opportunities as well. Tetapi ini adalah juga masa di mana suatu kesempatan yang besar. And if we are like this sailboat, if we allow the Holy Spirit to lead us, we can navigate through these difficult times. Kalau kita ini sama seperti perahu layar ini, kapal layar ini, kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang menavigasi atau menuntun arahnya, kita akan mendapatkan masa yang baik. I believe the Lord is doing a deep work in us so He can do a greater work through us. Saya percaya Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan yang dalam di dalam diri kita supaya Dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang besar melalui kita. So get ready for the greater things. Jadi siap-siaplah untuk suatu perkara yang lebih besar. Allow the deeper working of God in us to change the way we think, the way we see, and the way we interpret what's going on around us. Izinkanlah supaya Tuhan itu bekerja dengan dalam di dalam diri kita, sehingga mengubahkan cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita memandang keadaan di sekeliling kita. And instead of just echoing the hopelessness, helplessness of the world out there, we should be the messengers of hope in this season. Daripada kita menggemakan keadaan yang tidak ada pengharapan, keadaan yang sama sekali tidak bisa apa-apa di luar, harusnya kita ini menjadikan suatu pengharapan atau suatu hal yang punya pengharapan bagi orang. And why? Dan kenapa? Because we belong to the unshakable kingdom, and our king is the unchanging person, Jesus. Karena kita ini milik kepunyaan daripada suatu kerajaan yang tidak tergoyahkan, dan kita ini adalah milik daripada Yesus yang tidak berubah. So we should be excited in this season. Jadi pada masa ini saudara semua harusnya semangat. We should be expectant in this season. Kita harus penuh pengharapan pada masa ini. Because God is shaking everything that can be shaken. Karena Tuhan sedang menggoyangkan segala sesuatu yang bisa digoyahkan. So that the only things that cannot be shaken will remain. Sehingga yang tidak bisa digoyahkan itu akan tetap tinggal. And that's the kingdom of God. Dan itu adalah kerajaan Allah. That's Jesus inside of us. Itu adalah Yesus di dalam diri kita. That's Jesus inside of you. Itu adalah Yesus di dalam diri saudara. He is unshakable. Dia itu tidak bisa digoyahkan. So the more the shaking comes, the more the glory is revealed. Jadi semakin banyak goncangan, semakin kemuliaannya itu akan dinyatakan. So in the midst of the shaking, you don't echo the fear of the world. Di tengah-tengah goncangan, saudara jangan menggemakan ketakutan yang ada di dunia ini. In the midst of shaking, let us be the voice of hope.
Di tengah-tengah goncangan ini, marilah kita menjadi suara yang membawakan pengharapan. So this is not time to escape and hide and be fearful. Jadi ini bukan waktunya untuk melarikan diri, bersembunyi, atau ketakutan. There's a scripture that captures our season, this season we are in right now. Ada satu ayat yang menggambarkan keadaan situasi kita sekarang ini. It's in Isaiah chapter 60, verses 1 and 2. 1 Yesaya to 3. 60 ayat 1 sampai 3. Yeah, I'll read the verses and Lucia will read it in Bahasa. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the peoples. But the Lord will rise upon you, and his glory will appear upon you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. It might look like there's darkness all over the earth. Sepertinya itu ada kegelapan di seluruh bumi. It seems like there's so much uncertainty. We don't know when the vaccine will come. Sepertinya begitu banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan vaksin ini akan ada. We see the issues of racism in nations like US, in Europe. It's rising up. Dan kita melihat ada isu-isu rasis yang terjadi di Amerika, di Eropa, ini semuanya muncul. Many will see it as a time like, oh, Jesus is coming and he's going to destroy the earth. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa wah, ini waktunya Yesus datang dan akan membinasakan dunia. But when we look at this scripture, it says, arise, shine, for your light has come. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan, bangkitlah, teranglah, terangmu sudah datang. When we arise in who we are, what happens is that we begin to shine. Kalau kita bangkit, itu atas siapa diri kita sesungguhnya, apa yang terjadi? Terang kita itu akan bersinar. When the church goes to a self-preservation mode, to hide in fear, to protect itself, then the light will not shine. Kalau gereja itu menyembunyikan dirinya, menutupi dirinya, maka apa yang terjadi? Terang Tuhan itu tidak bisa bersinar. Let's be excited because when the darkness increases, the manifestation of light, the glory of Jesus in us will be more powerful. Mari kita ini semangat, karena semakin ada kegelapan, maka terang daripada Yesus itu akan bersinar dan akan penuh kuasa. If we look at that scripture, it says, arise and then you will shine. Next is the glory of the Lord will rise upon you. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, dan kita harus menjadi terang, kemudian kemuliaan Tuhan akan muncul atasmu. I really enjoy this time that even though we have a platform, online platform, there's no limitations in the word of the Lord. It's going out to the nations. Dan saya senang sekali dengan adanya banyak sekali platform-platform online, bahwa ini firman Tuhan itu pergi ke bangsa-bangsa lewat ini. And I don't need a big platform to have the word out. We're here in our living room, and my partner is my son David. Saya tidak perlu punya platform yang besar. Saya di sini di ruang tamu di rumah saya bersama dengan partner saya, anak saya. You cannot be stopped. Saudara tidak bisa dihentikan. The Spirit of God in you, Jesus who is in you, is unstoppable.
Roh Kudus yang ada di dalammu, Yesus yang ada di dalam dirimu itu tidak bisa di-stop, diberhentikan. On the practical side, we need a spotlight so that at least you can see my face better. Secara praktikal ya kita perlu tempat yang terang supaya saudara bisa melihat wajah saya dengan lebih baik. Yeah, we put some lights here. Ada lampu di sini. I think it captures a little bit of what these verses say. Saya rasa ini menangkap sedikit apa yang dikatakan oleh firman ini. When there's so much darkness around, Kalau begitu banyak kegelapan di sekeliling kita, and instead of running away and hiding and waiting for when Jesus comes to rescue us, daripada kita melarikan diri, bersembunyi, dan menunggu, wah kapan ya Yesus mau menyelamatkan kita? we choose to rise up. Kita memilih untuk bangkit. We will be the hands and the feet of Jesus. Kita akan menjadi tangan dan kaki Yesus. When there's so much fear around us, let us be the voice of hope. Kalau begitu banyak ketakutan di sekitar kita, marilah kita menjadi suara yang membawa pengharapan. When we arise, Kalau kita bangkit, we will shine, kita akan bersinar. and the Lord will put His spotlight of glory upon us. Dan Tuhan akan memberikan kemuliaannya itu disorotkan kepada kita. Maybe you watch a theater or a movie. Kalau saudara melihat di teater, panggung teater atau film, So before the movie starts, it's all dark. sebelum filmnya mulai, semuanya gelap. And when the movie starts, all lights will open up. Ketika filmnya mulai, maka semua terang itu akan mulai nyala. If it's a theater, a spotlight is focused on the main character. Kalau itu sebuah teater, pertunjukan teater, maka akan ada lampu sorot yang ditujukan kepada para pemain utama. You and I are the main characters of this time. Saudara dan saya adalah karakter-karakter utama pada waktu sekarang ini. The spotlight of the Father is upon you. Lampu sorot dari Bapa itu ada padamu. It's time to shine. Ini adalah waktunya untuk bersinar. So from these verses, we also see that we can interpret things on the negative or according to God's view or how God sees it. Dalam keadaan yang seperti ini kita bisa mengartikan bagaimana itu pandangan Tuhan, dari mata mana kita memandangnya. It's easy to say, oh, there's so much darkness, oh, let's run away, oh, there's so much evil all around. Gampang sekali bilang, oh begitu banyak kegelapan, mari kita melarikan diri saja, ada begitu banyak kejahatan di sekeliling kita. Or you will see everything in the lens, in the eyes of the Father. It's time to shine. Atau saudara mau melihatnya dari kacamatanya Bapa, bahwa ini adalah waktunya untuk bersinar. I crafted just a one-liner here. We don't see the world as it is. We see the world as we are. Ada perkataan yang begini, kita tidak melihat dunia seperti dunia itu apa adanya, tapi kita melihat dunia sebagaimana kita adanya. So when our hearts are full of fear, then we'll see fear everywhere. Kalau hati kita penuh dengan ketakutan, maka cara pandang kita akan melihat ketakutan di mana-mana. When we have a wrong view of God, we will have a wrong view of ourselves. Kalau kita mempunyai cara pandang terhadap Tuhan itu salah, maka kita juga akan punya cara pandang terhadap diri kita sendiri salah. And when our view of ourselves is defective, the view of the world will be defective. Kalau cara pandang terhadap diri kita sendiri itu cacat, maka cara pandang kita terhadap dunia juga cacat. Instead of seeing the opportunities of the kingdom, we'll see problems. Daripada seharusnya kita melihat ini ada kesempatan di dalam kerajaan Allah, kita melihatnya, oh ini masalah. We will be like Isaiah. He was a little bit challenged because the king Uzziah died.
Kita akan menjadi seperti Yesaya mendapat satu tantangan ketika Raja Usia mati. But he had an encounter and he heard the cherubim saying, the whole earth is full of his glory. Tetapi dia mendapat suatu perjumpaan dan dia mendengar cherubim berkata bahwa seluruh kemuliaan Tuhan, seluruh dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. We will only experience the fullness of God's glory when we align ourselves the way God sees Kita our akan situation. penuh dengan kemuliaan Tuhan hanya kalau kita mensejajarkan pandangan kita dengan cara pandang Tuhan pada situasi kita. So my topic for today is embracing our true identity. Jadi topik saya hari ini adalah memeluk identitas kita yang sebenarnya. Again, the way I see God will affect the way I see myself. Sekali lagi, cara kita memandang Tuhan akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. And the way I see myself is the way I interpret the world. Dan bagaimana cara saya memandang diri saya, cara seperti itulah saya akan mengartikan dunia di sekeliling kita. Growing up, there are so many things that shaped our identity as we know it. Sebagaimana kita bertumbuh besar, ada begitu banyak hal yang terjadi yang membentuk identitas kita. So here are some of the things, I'll just mention it. Number one is people. Yang pertama yang mempengaruhi kita adalah orang-orang. That could be your family. Bisa itu keluargamu, friends, role models. Teman-teman atau orang yang menjadi model kita. Maybe the church where you belong. Mungkin gereja di mana engkau ada di sana. Or you can include there the bullies in your life, the one who cause you pain. Atau mungkin saudara bisa memasukkan orang-orang itu adalah orang-orang yang menyakiti hatimu, yang mempermainkan dirimu. Another place we gain or that shape our identity is experiences. Yang lain lagi yang membentuk identitas kita itu pengalaman-pengalaman hidup kita. It could be events, tragedy, or happenings, adventures. Bisa itu kejadian-kejadian yang terjadi dalam kita, petualangan-petualangan kita yang kita alami dalam hidup kita. Just like what is happening right now, globally we have an experience. Sama seperti yang terjadi sekarang, secara global kita semua mempunyai pengalaman ini. Some people are shaped by this pandemic. Ada orang-orang yang terbentuk hidupnya karena pandemik yang terjadi ini. And then the result would be negative. Dan hasilnya akan menjadi negatif. But those who know their true identity, whatever is the season, more and more they will look like Jesus. Tetapi mereka yang mengetahui identitas yang benar dalam diri mereka, maka mereka akan lebih lagi menjadi seperti Yesus. Next is beliefs. We are formed by our beliefs. Yang berikutnya kita ini dibentuk oleh kepercayaan kita. Apa yang kita percayai? It could be education. Bisa pendidikan. The truth, ideas, information that we have learned through the years. Kebenaran-kebenaran, informasi, ide-ide yang kita pelajari selama bertahun-tahun. Some people get their identity from their job, their work, their business, career, their profession. Yang mendapatkan identitas mereka melalui pekerjaan mereka, karir mereka, apa yang mereka lakukan di dalam hidupnya. And many are known for their passion. Dan juga ada yang banyak karena apa yang membuat mereka bersemangat, ke apa yang mereka sukai. You could be a painter, a musician, an architect, a doctor. Bisa menjadi seorang pelukis, seorang arsitek, dokter, seniman. Okay. Next is some people get their identity from wealth, how much they own, properties, or whatever. Ada yang mendapatkan identitasnya dari kekayaannya, seberapa banyak yang mereka miliki, berapa banyak hal yang mereka punyai.
And some people get it from fame, how Dan famous they are. ada yang mendapatkan identitas dari ketenaran, seberapa terkenalnya mereka. And sometimes this social media becomes a platform for fame. Kadang-kadang sosial media juga bisa menjadi platform untuk seseorang itu terkenal. And if you are affected when people don't put likes on your post, then maybe it's about time that we'll change the way we see ourselves. Jadi mungkin kalau saudara nggak senang kalau orang tidak nge-like apa yang saudara post, ini adalah saatnya untuk mengubah cara pandang kita. Because a lot of times now, popularity becomes the name of the game. Karena banyak sekali sekarang ini popularitas itu menjadi nama dari permainannya. But all of these things are being shaken. Semuanya itu sekarang sedang digoncangkan. I believe there's only one place we can find our true identity. Saya percaya hanya di satu tempat di mana kita bisa menemukan identitas kita yang sebenarnya. Our true identity is found in God alone. Identitas kita yang sebenarnya hanya ditemukan hanya di dalam Tuhan. It's not just self-awareness. Bukan hanya sekedar, oh iya saya sadar ada Tuhan. Because it's possible to discover your personality, your skills, your talents, and miss your true identity. Karena bisa saja saudara mengetahui identitas can you repeat please? The three parts. Your skill. Yeah, skills, talent. Keahlianmu, talentamu. Personality. Kepribadianmu, tetapi engkau kehilangan daripada identitasmu yang sebenarnya. So it's not always automatic that we have self-awareness and then right away we know our identity. Jadi tidak selalu langsung ya kalau kita mempunyai kesadaran siapa kita lalu kita mempunyai identitas kita yang benar, nggak otomatis. Yeah, we see this repeated in stories, in movies of people looking for their identity. Kita seringkali melihat ini dalam cerita-cerita, dalam film-film di mana orang-orang itu mencari identitas yang sebenarnya dari diri mereka. And as long as they are not sure of their identity, they can step into their assignment or purpose in life. Selama mereka tidak yakin dengan identitas mereka yang sebenarnya, maka mereka tidak bisa melangkah masuk kepada tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Yeah, just recently I watched The Last Dance of the life of Michael Jordan. Saya melihat film judulnya The Last Dance dari filmnya Michael Jordan. It's a powerful story. Itu cerita yang sangat luar biasa. Minus the cursing and the language. Tapi dikurangi bahasanya yang kurang baik ya. And maybe one of the stories there that is highlighted is how much Michael Jordan's father influenced him. Jadi garis besar filmnya adalah bagaimana bapaknya Michael Jordan ini mempengaruhi dia dalam hidupnya. He drew strength from his father. Dia mengambil kekuatan itu dari bapaknya. That's just a small picture of the impact of identity. Itu hanya adalah gambaran yang kecil saja dari suatu pengaruh identitas. That's one of the roles of fathers or spiritual fathers, to bring out the identity of their son. Itu adalah peranan dari seorang bapak atau bapak rohani untuk membawa keluar atau memunculkan identitas daripada anaknya. So imagine if it's about God being our father. Bayangkan, Tuhan itu menjadi bapa kita. Michael Jordan drew his strength, his talents, his skills from the influence of his father. Michael Jordan mengambil kekuatan, talentanya, keahliannya itu semua dari bapaknya. What can you draw from God if he is your father?
Apa yang saudara bisa ambil dari Tuhan kalau Dia itu adalah Bapakmu? What can you do? Apa yang saudara bisa lakukan? Who are you? Siapakah dirimu? I believe one of the greatest questions that we need to answer in this life is, who am I? Saya percaya salah satu pertanyaan yang terbesar yang harus kita bisa jawab di dunia ini adalah, siapakah saya? And I believe this is not just a question of identity, Dan like saya percaya ini bukan hanya sekedar pertanyaan tentang suatu identitas, it is also a question of who is my source. ini What juga is suatu Yeah, go ahead. ini juga satu pertanyaan, siapakah sumber saya itu? What is my purpose? Apakah tujuan hidup saya? What is my value? Apakah nilai-nilai saya? And the meaning of my life. Dan apakah arti hidup saya? So tonight I want to unfold to us two sides of one coin about identity. Jadi malam hari ini saya mau membukakan dua sisi dari koin tentang identitas. Identity in God, Identitas di dalam Tuhan, our identity in Christ. dan identitas kita di dalam Kristus. So let's read Luke 3:38. Lukas 3 ayat yang ke-38. This is a genealogy of Jesus, tracing him back to Adam. Ini adalah silsilah daripada Yesus dari sampai ke Adam. So it says the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Luke 3:38. The last verse. Oke. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Okay. And then who is Adam? Siapakah itu Adam? He is son of God. Dia adalah anak Allah. The word Adam also means humanity. Kata Adam juga berarti kemanusiaan, manusia. So in God's purpose and design, we are sons and daughters. Jadi di dalam tujuannya Allah dan desain rancangannya Allah, kita ini adalah anak-anaknya Allah. Before sin entered, our identity is this: we are sons and daughters of God. Jadi di hadapan Tuhan kita ini adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Allah. Imagine the first encounter of Adam. Bayangkan perjumpaan pertamanya Adam. He was shaped from dust, and God breathed His Holy Spirit into his nostrils. Dia dibentuk dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya dari hidungnya. He opened his eyes, and the first face he saw was the face of God, the face of the Father. Dan dia kemudian membuka matanya, wajah yang pertama yang dia lihat adalah wajah Tuhan, wajah Bapa. There was no shame. Tidak ada rasa malu. No guilt. Tidak ada rasa bersalah. There was no fear. Tidak ada ketakutan. Have you looked at the face of your firstborn, your baby? Apakah saudara pernah melihat wajah anakmu yang pertama ketika dia baru pertama-tama lahir? Usually, I believe when you look at your baby, your face is shining with joy and love and appreciation. Kalau kita melihat wajah dari anak kita, maka wajah kita akan penuh dengan rasa penghargaan, sukacita, dan apresiasi. When God looks at us, He looks with that shining face of joy and love and a perfect love towards His sons and daughters. Kalau Tuhan melihat wajah kita, Dia melihat dengan wajahnya yang bersinar, penuh sukacita, penuh kasih kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. We are created in the image and likeness of God. Kita diciptakan dan serupa dan segambar dengan Dia. And we are called to rule over creation. Dan kita dipanggil untuk memerintah atas ciptaan ini. So we have identity as the son.
Jadi kita punya identitas sebagai anak, and we have a destiny, we have a purpose to kita rule punya over creation. suatu tujuan hidup, yaitu untuk memerintah atas ciptaan, And God gives us authority and power to do that. dan Tuhan memberikan kepada kita otoritas dan kuasa untuk melakukan itu. And the whole earth belongs to us. Dan dunia ini menjadi milik kepunyaan kita. That is the power of knowing and embracing our true identity. Itu adalah kuasa dari mengenal dan memeluk ke identitas kita yang sebenarnya. We must not shrink our relationship with God just on the basis of sin. Jadi jangan kita mengecilkan atau menciutkan hubungan relasi kita dengan Tuhan hanya berdasarkan basis dosa. Imagine if your parents and the only conversation you have with your son or your daughter is about sin, if they perform well or what bad things they do or what. Coba bayangkan kalau saudara sebagai orang tua, kepercakapan komunikasi yang ada antara saudara dengan anak-anakmu itu hanya tentang dosa, apakah mereka melakukan yang baik atau yang tidak baik. Something's wrong with that relationship. Pasti ada sesuatu yang salah dengan relasi itu. That is not perfect love. Itu bukan kasih yang sempurna. God wants us to move beyond seeing ourselves through sins and failures and mistakes. Tuhan mau kita melihat diri kita itu kepada Dia di luar ke dosa-dosa kita, kesalahan dan kegagalan kita. And begin to see ourselves the way He sees us. Dan mulai melihat diri kita sebagaimana Dia, Tuhan, melihat kita. We will continue to explore this. In Isaiah 64 verse 8, it says, Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8, "But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. And all of us are the work of your hands." tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. God is the master potter, and you Tuhan, are His masterpiece. Dan Tuhan itu adalah yang penjenun kita, Dia yang ahlinya, dan kita ini adalah ciptaannya yang utama. You are God's dream. You are God's idea. Saudara itu adalah mimpinya Tuhan, saudara itu adalah idenya Tuhan. Despite of your failures in the past, God does not treat you based on your history. He treats you based on your destiny, what He sees about you. Tidak peduli dengan kesalahanmu yang di masa yang lalu, Tuhan tidak melihatmu atau memperlakukanmu berdasarkan apa yang telah engkau buat di masa lalu, tapi Tuhan memperlakukanmu seperti apa yang dilihat untuk tujuan hidupmu di masa yang akan datang. And this is what David said. He said, "I will give thanks to you." In Psalm 139 verse 14, he said, Mazmur I will 139. give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my heart knows it very well. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. David has an understanding of who he is. My heart knows it very well. Daud sangat mengerti sekali tentang siapa dia. Dalam Mazmur 39 ini dalam bahasa Inggris dikatakan, hatiku mengenal, tahu betul dengan sangat baik. He knows that he is God's masterpiece. Dia sangat tahu sekali bahwa dia ini adalah ciptaan yang utama dari Tuhan. I've written this one-liner here. Discovering my identity in God empowers me to live in peace and freedom. Dengan menemukan identitas aku di dalam Tuhan, itu akan memberikan kepada aku kuasa untuk hidup di dalam damai, sejahtera, dan kemerdekaan.
My peace comes from knowing that He is Almighty Father. Damai sejahtera dalam diri aku itu datangnya dengan mengenal bahwa Dia adalah Bapakku yang luar biasa, yang perkasa. That there's no one greater than Him. Tidak ada yang lebih besar daripada Dia. That He knows everything. Dia mengetahui segala sesuatu. When I know who God is, that He is my Almighty Father, I live in peace. Kalau saya tahu dan mengenal Dia, Bapakku itu adalah Allah yang maha kuasa, maka saya akan hidup di dalam damai. Even in the midst of shaking, Bahkan di tengah-tengah goncangan, you can look at the face of your Father and you will see in His eyes that He is in control. engkau bisa melihat ke mata Bapakmu itu, dan engkau akan mengetahui bahwa Dia itu mengontrol segala sesuatu. I live in freedom because I know who I am. I am free from expectations of men. Saya hidup dalam kemerdekaan karena saya mengenal siapakah diri saya. Saya hidup merdeka, bebas dari apa yang orang lain harapkan dari saya. There is a unique expression of God's glory in you that you alone could reveal. Ada suatu ekspresi yang unik di dalam dirimu yang Tuhan nyatakan ke dalam dirimu dan hanya engkau sendiri yang bisa mengetahuinya. So quickly, we'll look at a number, three men in the Old Testament that had this revelation of their identity in God. Kita akan melihat 3 orang di dalam Alkitab yang mendapatkan pewahyuan tentang identitas mereka di dalam Tuhan. I'll let Lucia read Jeremiah chapter 1 verses 4 and 5. Yeremia 1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Okay, and then verses 9 and 10. Ayat 9 dan 10, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. If we look through all those verses, we'll see the different facets of identity. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang tadi dibaca, kita melihat ada beberapa sisi yang berbeda-beda dari identitas. With identity comes intimacy. Dari identitas, maka akan datang atau keluar keintiman. God said, in your mother's womb, I knew you. Tuhan berkata, dari dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. The word I knew means intimately acquainted. Kata mengenal itu berarti dia begitu melekat menjadi satu sangat intim. Listen carefully. God knows a thought that comes in your mind, every worry, every anxiety, every struggle. Your God knows you very well. Perhatikan baik-baik, setiap pikiran-pikiran yang keluar dari pikiran kita, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, Tuhan mengetahui semuanya. Dia mengenal engkau dengan sangat baik. He is intimate with you. Dia sangat intim, sangat dekat sekali denganmu. He is closer than you could ever imagine. Dia itu begitu dekat, lebih dekat daripada yang dapat engkau bayangkan. Knowing that you are son, knowing that you are a daughter of God, brings you to that place of intimacy.
Dengan mengetahui bahwa engkau adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan, itu akan membawa engkau kepada keintiman yang sebegitu dekat. You will hear his voice. You will see his face. You will experience his embrace. Engkau akan mendengar suaranya, engkau akan melihat wajahnya, engkau akan merasakan pelukannya. And next thing is, with identity, you have destiny. You have a calling. Lalu yang berikutnya dengan identitas, maka engkau akan mempunyai tujuan hidup, akan mengetahui panggilanmu. This is what God said to Jeremiah. I've set you apart to be a prophet to the nations. Inilah yang menjadi panggilan Yeremia. Tuhan mengatakan, aku memisahkanmu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. There is a calling inside of you. Ada panggilan di dalam dirimu. You are not just an ordinary person. Saudara itu bukan cuma orang yang biasa-biasa. God knows your name. Tuhan itu mengetahui namamu. He knows every fiber of your being. Dia mengetahui setiap gerakan-gerakan, setiap ada yang ada di dalam dirimu. He knows your struggle, your pain, your failures. Dia mengetahui setiap pergumulanmu, rasa bagaimana engkau disakiti dan kegagalanmu. Yet he's not changing his mind about his calling in you. Tetapi walaupun dia tahu semuanya, dia tidak pernah mengubah panggilannya atas hidupmu. This pandemic cannot remove your calling. Pandemik ini tidak bisa menyingkirkan panggilan hidupmu. Nothing can take away that calling in you. Tidak ada apapun yang bisa mengambil panggilan itu dari dalam dirimu. So you have intimacy. Jadi saudara mempunyai keintiman, You have destiny. engkau mempunyai panggilan hidup, And then you have authority. dan engkau juga punya otoritas. God said, I will put my words on your lips. Tuhan bilang, aku akan menaruhkan perkataanku di bibirmu. And you will uproot, you will destroy, and then you will build. Dan dikatakan engkau akan mencabut, engkau akan membinasakan, dan engkau akan membangun. As you speak, the will of God happen. Ketika engkau berbicara, maka kehendak Tuhan akan terjadi. You know, it's sad to say many are interceding or into intercession based on fear rather than identity. Sedih sekali ya, banyak orang yang berdoa syafaat itu dasarnya adalah pada dasar karena ketakutan, bukan pada dasar karena identitas mereka. So the prayer is, oh, God, you're coming, oh, save us. Jadi doanya, oh Tuhan, tolong selamatkan kami. Instead of rising up and then declaring the word of the Lord. Seharusnya kita bangkit dan mendeklarasikan firman Tuhan. Sons and daughters of God Anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan will have an access to the word of the Lord, and when they declare it, when they pray, heaven comes down to earth. Mereka akan punya akses di dalam firman Tuhan, dan ketika mereka mendeklarasikannya, maka itu akan terjadi. You're called to destroy the works of the enemy. Saudara dipanggil untuk membinasakan pekerjaan dari musuh. With the word of God on your lips, you're called to release hope and encouragement and freedom. Dengan firman Tuhan yang di dalam mulutmu, maka engkau akan melepaskan semangat dan kemerdekaan. Stop echoing bad news or fake news. Berhentilah menggemakan kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang menakutkan. Embrace your identity in God. Peluklah identitasmu di dalam Tuhan. And you will be surprised at the words that will come out of your lips. Maka engkau akan terkejut akan firman perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu. Full of power. Penuh dengan kuasa. Full of authority. Penuh dengan otoritas. Next, let's look at Abraham. Mari kita lihat Abraham. I hope you're blessed with Jeremiah. Saya harap saudara diberkati dengan Yeremia. You know. Now we'll look at Abraham. Kita lihat Abraham. In Genesis 11,
we read about the story of Babel, the Tower of Babel. Kejadian 11 kita membaca cerita Menara Babel. And we will not look at the details of that. Kita tidak akan melihat detailnya. But the Tower of Babel and the city of Babel is a demonstration of man's ways apart from the presence of God. Menara Babel dan kota Babel itu adalah satu ekspresi dari cara manusia mengekspresikan dirinya di luar Tuhan. So they wanted to build a city, they wanted to build a tower for themselves. Mereka ingin membangun suatu kota, suatu menara bagi diri mereka sendiri. And that's the picture. Itu adalah gambaran. It's political and religious. Politik secara pengaruh roh politik dan roh keagamawian. But God was not the center. Tetapi Tuhan tidak di tengah-tengah itu. So anything that we try to plan out and it's not coming from God is bound to fail. Apa saja yang kita coba bangun atau tanam di luar daripada Tuhan, maka itu akan nanti akhirnya kegagalan. If God is not the foundation of what we build. Kalau Tuhan itu bukan dasar fondasi atas apa yang kita bangun, when the shaking comes, the result will be scattering. Maka kalau nanti ada goncangan, hasilnya semuanya akan jadi berserakan. Now in Genesis, we know that they were scattered by God in Genesis 11. Dalam Kejadian 11 ini kita tahu mereka itu diserakkan oleh Tuhan kemana-mana. Now let's pick up the story of Abram. Just the three verses here. Genesis 12, 1-3. Lucia. Kejadian 12, ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yeah, here I think we can add more to this the facets of identity. Di sini kita bisa menambahkan lagi faset atau sisi daripada identitas. So in Jeremiah we understood intimacy. We see destiny to be a prophet and then the authority. Di Yesaya kita melihat adanya keintiman, ada tujuan, panggilannya sebagai nabi, dan kemudian ada otoritas. In Abraham, we see much clearer point here that we need to move from old identity to the new. Di kisah Abraham ini kita melihat dengan lebih jelas bahwa kita harus berpindah dari identitas yang lama ke identitas yang baru. Okay, Abraham had to leave his country, relatives, father's household. Abraham harus pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Take note of this. These are all the things that shape his identity up until that time. Perhatikan baik-baik sampai pada masa itu, ketiga hal itulah yang membentuk identitasnya Abraham. Maybe some of you were born in a broken family. Mungkin beberapa dari saudara lahir dalam keluarga yang berantakan. Maybe you were abused or a drug addict or your business failed and all of those things, these things. Mungkin saudara dilecehkan, saudara pencandu narkoba, ada hal yang terjadi yang tidak baik dalam hidup saudara. That's your old identity. Itu adalah identitas lamamu. The good news is for you to move into God's fullness, God's promise, you have to let go of your old identity.
Kabar baiknya adalah supaya saudara bisa masuk ke dalam kepenuhanmu dengan identitasmu yang baru, engkau harus meninggalkan identitasmu yang lama. So your father, your country, relatives, father's household, then to a land which I will show you. Dia harus pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah bapaknya ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. And for Abraham, he responded. He left everything. Dan bagi Abraham, dia meresponnya dengan meninggalkan segala sesuatu. So, let's read this one-liner here. The measure that I know my true identity is the measure that I experience and demonstrate kingdom reality. Dengan suatu ukuran yang saya ketahui tentang identitas saya yang sebenarnya, dengan ukuran itulah saya akan mengalami dan mendemonstrasikan realitas atau kenyataan dari kerajaan. So the more I increase in my knowledge of my identity, the more I grow in experiencing and demonstrating the reality of the kingdom. Semakin saya mengetahui kebenaran akan identitas saya, makin saya akan semakin lebih mengalami sendiri dan mendemonstrasikan kerajaan Allah itu secara realita. God changed the identity of Abraham. Tuhan mengubah identitas Abraham. He used to be Abram, that's his original name, old identity. Dia dulu namanya Abram, itu adalah identitasnya dia yang lama. That name means exalted father. Arti nama itu adalah Bapa yang ditinggikan. Then he became Abraham. Lalu dia menjadi Abraham. Which means the father of many nations. Artinya Bapa banyak bangsa. Imagine this. Bayangkan ini. That's impossible to do as a person, as a human. Bahwa Tuhan itu nggak bisa, mustahil untuk bisa melakukan sesuatu kepada manusia. The calling of God in you is impossible to accomplish apart from knowing that He is your Father, He is your friend. Panggilan Tuhan atas hidup saudara itu tidak mungkin bisa terjadi kalau itu dipisahkan bahwa Tuhan itu adalah Bapamu dan Dia adalah temanmu. So He became the father of many nations. Jadi Dia menjadi Bapa dari banyak bangsa. When Abraham believed, the nations were blessed. Waktu Abraham percaya, maka bangsa-bangsa akan diberkati. When Abraham embraced his identity, the generations after him were blessed. Ketika Abraham memeluk identitas dia, maka generasi-generasi setelah Abraham diberkati. Your yes will change history. Kata ya saudara itu akan mengubah sejarah. Your yes to God will change the destiny of people and nations. Jawaban ya saudara kepada Tuhan itu akan mengubah bangsa-bangsa dan tujuan hidup. Come on, let it sink in your heart. Marilah ini masukkan di dalam hatimu. God sees you as a son. Tuhan melihatmu sebagai anaknya. God sees you as a friend. Tuhan melihatmu sebagai temannya, sahabatnya. That's who you are in Him. Itulah saudara di dalam Dia. So when the shaking is going, jadi kalau goncangan ini terus terjadi, look to your friend, look to your father. Lihatlah kepada temanmu, sahabatmu itu, lihatlah kepada bapakmu. For you will be blessed. Karena engkau akan diberkati. You will be a great nation. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Through you, the families of the earth will be blessed. Melalui engkau, maka keluarga-keluarga di bumi ini akan diberkati. Another person would be Jacob. And just Orang quickly here. Lain lagi adalah Yakub, ya. We'll just read a couple of verses. Genesis 32, 26, and 27. Kejadian 32
Read it. verse 26 and 27. 32, ayat 20 ya, oke. 26 and 27. Kejadian 32 ayat 26 sampai 27. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Okay, we know this story. The angel of God wrestled with Jacob. Kita tahu ceritanya, ada malaikat Tuhan yang bergumul dengan Yakub. And the name Jacob, by the way, means usurper, schemer, the one who grabs. Jadi kata arti Yakub itu dia yang meluk atau memegang, mengambil, grab gitu ya. Yeah, yes. Merebut. It's a picture of a person who strive with man. Itu adalah gambaran orang yang bergumul dengan orang lain. And that's the picture of an orphan. Dan itu adalah gambaran anak yatim. When we don't know that God is our Father, we are restless. Kalau kita tidak tahu atau tidak mengenal bahwa Tuhan adalah Bapa kita, maka itu kita akan gelisah. We are insecure. Kita merasa tidak aman. We strive with other people. Maka kita akan banyak bertentangan dengan orang-orang lain. When somebody is being blessed, we feel that God left us out. Kalau orang lain diberkati, kita merasa, waduh kok saya ketinggalan ya. When we have the orphan mindset, we don't walk in freedom. Kalau kita mempunyai cara berpikir bahwa kita ini anak yatim piatu, maka kita tidak punya kemerdekaan. We operate with a mindset of poverty and fear. Cara kita berpikir itu, kita berpikirnya bahwa kita ini miskin dan penuh ketakutan. The angel asked him, "What is your name?" Malaikat ini tanya, siapa namamu? Jacob was asking for a blessing. Yakub mau meminta berkat. Actually, Jacob was already blessed. He's growing. He's got many livestock. He owns a lot of things. Sesungguhnya Yakub ini sudah diberkati. Dia mempunyai banyak sekali hal. But the angel asked him, "What is your name?" Tapi malaikat bertanya, siapa namamu? Let me say this. Saya mau katakan begini. Your greatest blessing is found in your identity. Berkatmu yang terbesar itu engkau temukan di dalam identitasmu. If you want to experience the fullness of God's blessing, embrace your identity. Kalau engkau mau mengalami kepenuhan daripada berkat-berkat Tuhan, maka peluklah identitasmu. And so in verse 28 it says, he said, "Your name shall no longer be Jacob, but you are Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. You know, the name Israel means prince. Kata Israel itu, nama Israel artinya pangeran. Even before Jacob was born, God sees a prince in Jacob. Bahkan ketika Yakub belum lahir, Tuhan sudah melihat di dalam Yakub itu, dia itu seorang pangeran. There is an Israel inside of you. Ada Israel di dalam dirimu. You are not Jacob forever. Saudara itu tidak Yakub selama-lamanya. Your greatest breakthrough, your greatest blessing is found in your identity. Terobosanmu yang terbesar, berkat-berkatmu yang terbesar itu ada di dalam identitasmu. And we see this in the teachings of Jesus. He came to demonstrate to us who Dan God kita is. lihat ini di dalam pengajarannya Yesus. Dia datang untuk mendemonstrasikan kepada kita siapakah Tuhan itu. He said, when you pray, say, "Our Father, who art in heaven." Dia bilang, Hallowed be your kalau name. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Kalau engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga.
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. The secret to Jadilah seeing, kehendakmu. the Go ahead, go secret ahead. to seeing, the secret to seeing the release of the kingdom in our lives, in our circumstances, is this: call him my Father. Rahasia daripada keberhasilan kita yang terjadi dalam hidup kita itu rahasianya ada panggillah dia yang kita kenal itu, panggil dia Bapa. You don't have to beg. Saudara tidak perlu mengemis-ngemis. Call him Father. Panggil dia Bapa. His face is shining upon you. Wajahnya itu bersinar kepadamu. It is the prayers of sons and daughters that will release heaven to earth. Doa dari anak laki-laki dan anak perempuan Tuhanlah yang akan melepaskan surga ke bumi. We see this in Jeremiah. Kita lihat ini di Yeremia. We see this in Abraham. Kita lihat ini di Abraham. We see this in Jacob. Kita lihat ini di Yakub. So much more now that Jesus came to die for us. Dan lebih lagi sekarang, Yesus itu datang dan mati bagi kita. We are born into the family of God. Kita ini dilahirkan masuk di dalam keluarga Allah. We are sons and daughters of God. Kita ini adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. And the disciples were asking, Jesus, teach us how to pray. Murid-murid bertanya pada Yesus, ajarkan kami bagaimana berdoa. Show us your secret. Tunjukkan kepada kami rahasiamu. And Jesus gave them the secret. Dan Yesus berikan kepada mereka rahasia itu. This is the secret. Inilah rahasianya. Call him Father. Panggil dia Bapa. He did not say, pray to my Father. Dia tidak bilang berdoalah kepada Bapakku. Jesus said, pray to our Father. Yesus bilang berdoa kepada Bapa kita. Woo! You belong to the family of God. Ya, saudara, itu adalah milik kepunyaan masuk dalam keluarga Allah. Our Father. Bapa kita. That's who you are as beloved son and daughter of God. Itulah saudara sebagai anak-anak yang dikasihi, anak When you- laki-laki dan anak perempuan yang dikasihi Allah. You don't have to beg. Saudara tidak perlu meminta-minta, mengemis. You don't have to fear if he will hear you or not. Saudara tidak perlu takut apakah dia nanti akan mendengarkanmu atau tidak. There's no shadow of turning in God. Sama sekali tidak ada perubahan bayangan di dalam Tuhan. He calls you son, he calls you daughter. That's who you are. Dia memanggilmu anak laki-laki dan anak perempuannya, itulah saudara. What matters to you matters to him. Apa yang saudara pedulikan, dia juga peduli. In fact, when Jesus taught this prayer, he said, even before you ask, the Father knows it. Bahkan ketika Yesus mengajarkan doa ini, dia berkata, bahkan sebelum engkau memintanya, Bapa sudah mengetahui. You know, the greatest desire of God is this, that you will call him Father. Kerinduan, keinginan Tuhan yang terbesar dari diri saudara adalah saudara memanggil dia Bapa. So in crisis, in problems, in whatever is happening around you, look to the Father. For heaven will surely come down and be released when you call him Father. Jadi di dalam krisis, di dalam masalah, pandang kepada dia. Surga pasti akan datang untuk saudara. Now we move to the other side, our identity in Christ. Sekarang kita melihat sisi yang lain dari identitas di dalam Kristus. We won't go into much of this. I think it takes more
to explain this part, but I try my best to give you just the basic. Kita nggak akan lihat lebih panjang dalam hal siang ini. Saya akan lihat dasar-dasarnya saja. Listen to this. Jesus did not just die for you to be forgiven from sin. He died so that you will find your true identity. Yesus tidak hanya mati bagi saudara supaya mati bagi saudara karena dosa saudara, tapi dia mati supaya saudara menemukan identitasmu yang sebenarnya. Through his death, now we become sons and daughters of God. Melalui kematiannya, sekarang kita menjadi anak laki-laki dan anak perempuannya. And through Jesus, God the Father sees us through Jesus. Dan sekarang melalui Yesus, Allah Bapa itu melihat kita melalui Yesus. Not separate. Tidak dipisahkan ya. One with Jesus. Kita satu dengan Yesus. You are in Christ. Saudara di dalam Kristus. If you read the epistles of Apostle Paul, there's only two things that he's highlighting. You are in Christ and Christ is in you. Kalau saudara melihat surat-surat Rasul Paulus, hanya dua yang dia garis bawahi. Kamu di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu. Remember that. Ingatlah itu. You are in Christ. Saudara itu di dalam Kristus. In Ephesians chapter 1, it says, you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ephesians 1:3. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan bahwa saudara itu dikaruniakan segala berkat-berkat rohani di dalam surga, di dalam Dia. So the place of blessing and the place of accessing the blessings of the Father is to remain in Christ. Jadi tempat berkat itu dan juga bagaimana bisa mengakses berkat itu ada di dalam Kristus. So don't see yourself outside of Christ. Jadi janganlah melihat dirimu itu di luar Kristus. In Christ you are healed. In Christ you are free. In Christ you have the fullness of God. Di dalam Kristus saudara disembuhkan. Di dalam Kristus saudara dimerdekakan. Di dalam Kristus saudara mendapat kepenuhan. In Christ you have the righteousness of God. Di dalam Kristus saudara mendapat kebenaran di dalam Dia. In Christ you are free from all curses. Di dalam Kristus saudara itu sudah bebas dari semua kutukan. In Christ there is now no condemnation. Di dalam Kristus sekarang tidak ada lagi penghukuman. You are in Christ and eternally one, cannot be separated from Him. Saudara di dalam Kristus dan saudara secara kekekalan itu sudah menjadi satu, tidak bisa lagi dipisahkan dari Dia. So it's one thing to know that I am a son or you are a daughter of God. Ya, it's another to see that you are in Christ. Oke, satu hal kita melihat kita ini adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan, betul. Tapi yang satu lagi kita juga mesti melihat kita ini ada di dalam Kristus. We need both. Kita memerlukan kedua-duanya. We need to embrace our unique identity. I am a child of God. Kita perlu memeluk identitas kita yang sebenarnya. Saya ini anak my Allah. Father loves me. Oh, Bapa saya mengasihi saya. And He is well pleased with me. Dan Dia itu sangat senang, sangat berkenan sama saya. But I also have to understand that my identity is one with Jesus. Tetapi saya juga harus mengerti bahwa identitas kita ini satu di dalam Kristus. So because sometimes I don't feel like I'm a son. Karena kadang-kadang saya merasa saya ini nggak seperti seorang anak. Maybe sometimes you even doubt if you are a daughter of God. Bahkan mungkin kadang-kadang kita ragu, apa ini saya anak perempuannya Tuhan apa bukan?
But the reality of God for you, how He sees you, is that you are in Christ. Tetapi realitas yang kebenarannya, bagaimana Dia memandang saudara, saudara itu ada di dalam Kristus. So in Christ, you can face the storm. Di dalam Kristus, saudara bisa menghadapi badai. In Christ, you can prophesy and heaven is released. Di dalam Kristus, saudara bisa bernubuat dan surga akan dilepaskan. In Christ, you can destroy the works of the enemy. Di dalam Kristus, saudara bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuh. In Christ, you have access to what is in heaven. Di dalam Kristus, saudara punya akses atau jalan masuk atas apa yang ada di dalam surga. Now, let's look at Galatians 2:20. Mari sekarang kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-20. I'll read it. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave himself up for me. Dikatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. This is one of the secrets of Paul. Ini adalah salah satu rahasia dari Paulus. He faced imprisonment, he faced shipwrecks, he faced being stoned almost to death. Dia menghadapi, dia di penjara, dia menghadapi kapal yang karam, dia bahkan dilempari batu sampai mau mati. He faced every trial. Dia menghadapi begitu banyak pencobaan. In fact, this is what he said, for me to live is Christ and to die is gain. Bahkan ini yang dia katakan, bagi aku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. He did not just say, for me to live is to be blessed. He said, for me to live is Christ. Dia bukan hanya dia tidak berkata untuk aku hidup itu supaya diberkati, tidak, tapi dia bilang untuk aku hidup itu adalah di dalam Kristus. I have been crucified with Christ. Therefore I no longer live. Aku sudah disalibkan bersama-sama Kristus, oleh sebab itu bukan lagi aku yang hidup. Your old identity is canceled. It is gone. Identitasmu yang lama itu sudah dibatalkan, sudah hilang. You cannot access the kingdom with your old identity. Saudara tidak bisa masuk ke dalam kerajaan dengan identitasmu yang lama. You know, it's like when you check in high-end hotels, you have your key cards, and you can only access the floor if you have the right card, right? Kalau saudara masuk ke sebuah hotel yang bagus, saudara cuma didapat kartu ya untuk kartu masuknya, dan cuma saudara dengan kartu itu saudara bisa naik ke lantai di mana saudara ada, cuma sampai situ saja. Who wants to access more of heaven? Siapa yang mau mengakses atau mendapatkan lebih banyak lagi surga? You have to let go of your old identity. Saudara harus melepaskan identitasmu yang lama. That old you is dead. Manusia lamamu itu sudah mati. I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. Aku sudah disalibkan bersama Kristus, itu sebabnya bukan lagi aku yang hidup. There is a new way of living. Ada satu cara baru dalam kehidupan. Christ lives in me. Yaitu Kristus hidup di dalam aku. And then Paul said, and the life that I now live, I live in the Son of God. Dan Paulus berkata, sekarang hidup yang aku hidupi ini, aku hidup di dalam Anak Allah. Christ is in me. Kristus di dalam aku. And I live in Christ. Dan aku hidup
di dalam Kristus. So I am in him Jadi saya ada di dalam dia and he's all over me. dan dia ada di seluruhnya dalam hidup saya. So stop operating in fear. Jadi berhentilah dalam semua perasaan ketakutanmu. Arise and shine, for your light has come. Bangkit dan bersinarlah karena terangmu sudah datang. And the spotlight of glory of your Father is upon you. Dan terang daripada Bapamu itu menyoroti hidupmu ada di atas dirimu. Let's look at this one-liner that I crafted here. Kita lihat satu tulisan lagi. With my new identity comes my new reality in Christ. Dengan identitas aku yang baru, maka akan datang juga kehidupan realitas aku yang baru di dalam Kristus. So maybe before you going back to the illustration of hotel, maybe before you're just using the ordinary room. Mungkin kita balik ke ilustrasi tadi yang hotel. Jadi mungkin sekarang kita pakai ruangan yang biasa saja, kamar yang biasa. Now God gives you a new key card, new identity. Jadi sekarang Tuhan memberikan kita kuncinya berupa kartu yang baru, identitas baru. And you access the topmost floor. Dan saudara bisa mengakses lantai yang paling atas. And you see everything from that place, from heaven to earth. Dan saudara bisa melihat dari tempat itu segala sesuatu dari surga ke bumi. When the rest are in panic, when the rest are wanting to run away and blame others. Di mana orang yang lain semuanya panik, semuanya mau melarikan diri, semua menyalahkan orang lain. Those who know their identity in Christ. Mereka yang tahu identitasnya di dalam Kristus will see everything from the perspective of heaven. Mereka akan melihat segala sesuatu dari cara pandang surga. Let's read this next verse in 1 John 4:17, and I'm reading this from the Passion Translation. 1 John 4:17. 1 Yohanes 4 ayat 17 dari The Passion Translation. By living in God, love has been brought to its full expression in us so that we may fearlessly face the day of judgment. Because all that Jesus now is, so are we in this world. Oke, saya tidak pegang Alkitab The Passion Translation bahasa Indonesia, saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris ya. Dengan hidup di dalam Tuhan, kasih sudah membawa kita kepada ekspresi yang sepenuh-penuhnya di dalam kita, supaya kita bisa dengan tanpa rasa takut menghadapi hari penghakiman. Karena sebagaimana Yesus itu sekarang, begitulah juga kita di dunia ini. Where is Jesus now? Yesus ada di mana sekarang? He is seated at the right hand of the Father in the heavens. Dia didudukan di sebelah kanan dari Bapa di surga. He is ruling and reigning. Dia memerintah di sana, berkuasa di sana. As he is now, so are you in this world. Sebagaimana dia itu sekarang ini, begitulah juga saudara semua di dunia ini. You are ruling and reigning. Saudara ini memerintah dan berkuasa. You are not a victim. Saudara ini bukan yang victim. You are victorious. Saudara ini adalah pemenang. You are not a slave. Saudara bukan budak. You are a son. Saudara itu anak, saudara bukan korban tadi victim ya. Your new reality is this. Realitas saudara yang sebenarnya adalah ini. Heaven is here on earth. Surga ada di sini di bumi.
that once you call the Father, Sekali saudara panggil dia Bapa, He hears. dia mendengarmu. He placed in you the Spirit of His Son, Jesus. Dia menaruhkan di dalam dirimu roh anaknya Yesus. The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead is inside of you. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam dirimu. The same Spirit that works in and through Jesus to heal the sick, open up blind eyes, to calm the storm is inside of you. Roh yang sama yang bekerja di dalam Yesus dan melalui Yesus untuk meredakan badai, menyembuhkan orang sakit itu juga bekerja di dalam dirimu. It's time to arise. Ini adalah waktunya untuk bangkit. It is time to shine. Ini waktunya untuk bersinar. It is time to embrace our true identity in Christ. Ini adalah saatnya untuk memeluk identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Darkness will cover the earth, Kegelapan akan menutupi bumi. but your God who is glorious, your almighty Father, will shine upon you. Tetapi Bapamu itu yang penuh dengan kemuliaan, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan bersinar di dalam dirimu. And the nations will come to the brightness of your light. Dan bangsa-bangsa itu akan datang karena melihat terang yang ada di dalam dirimu. This is your time, Ini adalah waktu untuk saudara. sons and daughters of God. Anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. I'll end with this picture Saya of akan an open akhiri heaven. dengan gambar ini ya, surga terbuka atau langit terbuka. This is our reality. Ini adalah realitas kita. We live under an open heaven. Kita hidup sekarang ini di bawah surga yang terbuka atau langit yang terbuka. Whatever seasons we are going through, Tidak peduli di musim apa sekarang yang kita lalui, whatever things happening around us. apa saja yang terjadi sekarang di sekitar kita. Some of you, maybe your business are being threatened by the situation. Mungkin beberapa dari saudara usaha bisnismu itu sekarang terancam karena situasi ini. I want to inspire you. Saya mau memberikan inspirasi kepadamu. Go deeper into the heart of your Father. Masuk lebih dalam lagi mengenal hati Bapamu. For He will place the words on your lips. Di mana Dia akan menaruhkan perkataannya di bibirmu. This is a season of great opportunities in heaven. Ini adalah masa suatu kesempatan yang besar di dalam surga. This is the time that you will rise up like David and face your Goliath. Ini adalah saatnya di mana saudara bangkit seperti Daud dan menghadapi Goliatmu. The rest of the army of Saul, they were totally in fear and they cannot move. Semua itu tentaranya Saul, mereka dalam ketakutan dan gak bisa ngapa-ngapain. Every time the church is in the posture of fear, the church cannot exercise power. Setiap kali kalau gereja itu dalam ketakutan, maka gereja tidak bisa mengeluarkan kuasanya atau punya otoritas, punya kuasa. But those who know their identity, that God is their Father and they are sons and daughters. Tapi bagi mereka yang mengetahui identitas yang sebenarnya bahwa Bapa, Tuhan itu adalah Bapa mereka dan kita ini adalah anak laki-laki dan anak perempuannya, they will walk under an open heaven. Mereka akan berjalan di bawah surga yang terbuka. And angels will ascend and descend. Maka malaikat itu akan naik dan turun. You're not alone. Saudara tidak sendirian. I want to close in prayer. Saya mau menutup di dalam doa. My prayer is that God will open up your eyes to begin to see who Doa you really saya are. supaya
Tuhan membuka mata saudara dan saudara mulai bisa melihat siapakah dirimu yang sebenarnya. Can we just take a moment and close our eyes Mari kita ambil waktu sebentar, saudara tutup mata. and just lift up our hands? Mari To the kita Father. buka tangan kita, angkat kepada Bapa. And allow the Holy Spirit, the spirit of sonship, the spirit of adoption to cry out, Abba, Father. Dan izinkanlah roh Allah, roh yang mengangkat kita menjadi anak, berseru di dalam diri kita dan berkata, Abba, Bapa. Now call him Bapa, Abba, call him Father. Panggil dia, Bapa, Abba, Papa. Yeah, from the deepest of your being, call him. Dari dalam kedalaman dirimu, panggil dia, Bapa. Yeah, there are times you don't need to tell him your needs. Just call him Father. He knows your needs. Ada saatnya di mana kita datang kepada dia tidak perlu mengatakan apa yang kita perlukan, cuma mengatakan, Abba. Some of you right now, I'm seeing angels are ascending and descending. There's an open heaven right now. Dari beberapa saudara saya melihat ada malaikat yang sedang naik dan turun dan ada surga yang terbuka. Angels of breakthroughs coming. Ada malaikat yang membawa terobosan-terobosan datang. Angels of healing. Malaikat kesembuhan. Supernatural favor is being released. Ada favor atau perkenanan Tuhan yang supernatural yang sedang dilepaskan. Favor with God and favor with man coming upon you. Ada perkenanan dari Tuhan kepada saudara untuk manusia yang diturunkan kepadamu. Supernatural provision right now. Ada suatu provisi atau sumber penyediaan yang supernatural. Just for a moment right now, just go to the deepest of your heart. Sebentar sekarang lihat dari kedalaman hati saudara. Spirit to spirit. Dari roh ke roh. Face to face with your Father. Muka dengan Bapamu. In the place of glory. Masuk dalam kemuliaannya. No shame. Tidak ada rasa malu. No separation. Tidak ada perpisahan. I release over you waves of love. Saya melepaskan atasmu gelombang kasih-Nya. Waves and tsunami of God's love coming upon you. Ombak, gelombang, dan tsunami kasih Allah datang pada saudara. Right now, in the name of Jesus. Sekarang ini dalam nama Yesus. Will break through the walls. Akan menghancur tembok-tembok. Break through your struggles. Akan menghancurkan pergumulanmu. Receive the waves of His love. Terimalah gelombang kasih-Nya. Feel like some of you are being taken up into the heavens in an encounter with the Father. Ada dari saudara yang dibawa ke surga berjumpa dengan Bapa. Can we just take this moment, just speak in tongues and just overflow? There's rivers of living waters flowing right now. Ambil waktu ini sebentar, berbahasa lidah, ada sungai-sungai yang mengalir sekarang. Yes, speak in tongues, call upon your Father. Just berbicaralah bahasa lidah, panggillah Bapamu. Yes, increase Ya, now, lebih increase, lebih lagi, increase. lebih In lagi. Jesus' name. Dalam In nama Jesus' Yesus, name. dalam nama Yesus. Hear these words the Father is saying to you. Dengarkan perkataan ini. When Jesus was being baptized, waktu Yesus dibaptis, the heaven opened up, surga terbuka, and God said, dan Tuhan berkata, "This is my beloved Son, ini adalah anakku yang kukasihi. in whom I am well pleased." Kepadanya lah aku berkenan atau mengasihi. The Father is saying to you right now, Bapa berkata kepadamu sekarang, my son, anakku, my daughter, anak laki-lakiku, anak perempuanku, I am well pleased with you. aku sangat berkenan denganmu.
I love you. Aku mengasihimu. All that is mine is yours. Semua yang menjadi milikku adalah milikmu. My glory will be revealed to you. Kemuliaanku akan dinyatakan kepadamu. And my glory will shine through you. Dan kemuliaanku itu akan bersinar melalui engkau. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih-Mu. We embrace our identity. Kami memeluk identitas kami. We are your sons and daughters. Kami adalah anak laki-laki dan anak perempuan-Mu. We are your family. Kami adalah keluarga-Mu. We are royal priesthood. Kami adalah imamat yang rajani. We are the ones who will release heaven to earth. Kami adalah mereka atau orang-orang yang akan melepaskan surga ke bumi. We say yes and amen to all the breakthroughs coming our way. Kami mengatakan ya dan amin untuk semua terobosan-terobosan yang akan datang dalam hidup kami. All the upgrades. Semua yang akan ada peningkatan-peningkatan, upgrade. All surprises from a good Father. Semua kejutan-kejutan luar biasa yang datang dari Bapa kita. Thank you for the release of supernatural peace in the midst of the storm. Terima kasih Engkau sudah melepaskan damai sejahtera-Mu yang supranatural di tengah-tengah badai ini. Lord, I pray the wind of the Tuhan, Spirit will take them into the heavens like eagles. They will soar. Saya berdoa supaya angin daripada surga akan membawa mereka naik seperti Raja Wali terbang ke surga. Thank you for what you have done. Terima kasih atas apa yang Engkau sudah lakukan. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Thank you for your Holy Spirit. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih-Mu. Father God. Bapa, In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. God bless you.